Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Hakam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, beberapa perkara di dalam agama kita, agama Islam, itu disyaratkan pelakunya beragama Islam atau Muslim. Pernikahan, kewarisan, perwalian, kesaksian, dan sebagainya disyaratkan orangnya beragama Islam atau Muslim. Lalu kalau begitu, apa ukurannya seseorang disebut sebagai seorang Muslim? Ukuran itulah yang akan kita pelajari dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis itu dikodifikasi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya, hadis nomor 3. Di hadis itu niki putus-putus. Dengar jelas betul. Kok rasanya pedat-pedat. Jelas nggih. Baik. Di hadis itu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun sampun. Jadi sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 tiang. Islam yang dimaksud di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membangun Islam di atas 5 tiang? Itu tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkannya Allah itu karena sudah maklum, sebagaimana kalau di Al-Quran itu ada wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yang menciptakan tentunya adalah Allah. Tidak disebutkannya siapa yang menciptakan karena sudah maklum. Demikian juga di hadis Nabi kita ini, jadi Islam dibangun di atas 5 tiang.
Itu yang bangun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yang kita kenal dengan syahadatain. Syahadat yang pertama syahadat tauhid, syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Pada ngaji kita ini kita tidak akan membahas maknanya karena itu nanti dibahas di ngaji tauhid. Tapi kita akan membahas kedudukan syahadat itu di dalam keislaman. Syahadat ini adalah ikrar dengan lisan sesuatu yang ada di dalam hati. Di syahadat itu mengikrarkan dengan lisan sesuatu yang ada di dalam hati. Iman itu pembenaran hati. Iman itu bersifat batiniah, tidak ada dari kita yang tahu karena tempatnya di dalam hati. Karena iman itu tempatnya di dalam hati dan tidak diketahui, maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya diucapkan. Qulu amanna billah. Qulu, kalian ucapkanlah, amanna billah. Demikian juga Nabi kita juga pernah menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqula. Aku diperintahkan memerangi orang-orang musyrik sehingga dia mengucapkan itu syahadat tadi. Jadi syahadat itu adalah pernyataan dengan lisan keimanan yang ada di dalam hati. Dan itu diperintahkan oleh Allah karena keimanan adalah pembenaran hati yang tidak diketahui oleh orang lain. Makanya supaya itu diketahui, maka diperintahkan untuk diucapkan yang kita kenal dengan istilah syahadat tadi. Dengan demikian, orang yang mengucapkan syahadat itu berarti untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi bahwa orang yang mengucapkan syahadat, ikrar syahadat, itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan syahadat supaya dia diakui sebagai orang yang beriman. Dengan mengucapkan syahadat ini, maka berlakulah hukum-hukum orang yang beriman di dunia. Garis bawahnya di dunia. Dengan mengucapkan syahadat, berlakulah hukum-hukum orang beriman di dunia. Pernikahan, warisan, perwalian, kesaksian, dan sebagainya. Itu berlaku dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat, tentu tidak bisa diberlakukan hukum orang-orang beriman di kehidupan dunia. Itu posisi syahadatain sebagai rukun Islam yang pertama. Kemudian Nabi melanjutkan wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ini adalah al-ma'lumu minad dini bid-darurah, yang diketahui
oleh setiap orang Islam. Tidak ada dari orang Islam yang tidak mengetahui bahwa sholat 5 waktu ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Karena itu tentu tidak ada udzur. Karena ini pengetahuan yang diketahui oleh setiap orang Islam, maka tidak ada udzur orang tidak mengetahui tentang sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Yang ketiga adalah wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Zakat ini adalah zakat mal. Kalau zakat fitri tidak termasuk rukun Islam, kewajiban tapi tidak bersifat rukun. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Umrah kewajiban tetapi tidak bersifat rukun. Kewajiban yang bersifat rukun adalah haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Kalau kita perhatikan satu demi satu rukun Islam itu, maka kita akan mendapati itu beraneka ragam sifatnya. Kalau syahadat itu qauliyah, ucapan, dan ini yang pokok. Salat ibadah badaniyah murni. Zakat ibadah harta atau ibadah maliyah. Puasa ibadah badaniyah tapi dalam bentuk meninggalkan atau menahan. Kalau sholat ibadah badaniyah dalam bentuk fi'il, melakukan. Sedangkan haji ini ibadah apa ya bapak-bapak? Badaniyah dan maliyah atau badaniyah saja. Jadi ulama-ulama kita pun juga berbeda kan. Sebab harta itu tidak termasuk bagian dari ibadah haji. Misalnya orang Mekah itu kalau mau berhaji, seandainya dia bisa jalan kaki, tentu bagi dia adalah ibadah badaniyah. Makanya jadi ulama kita pun juga berbeda. Ada yang menyebut ini gabungan dari ibadah badaniyah dan maliyah, tapi ada juga yang melihatnya ini adalah ibadah badaniyah. Karena harta itu tidak termasuk bagian dari ibadah haji. Ini nanti urusannya kalau ngaji fikih sama keabsahan. Misalnya kalau haji duitnya hasil korupsi. Baik. Lalu apa hikmahnya? Ibadah-ibadah ini dianeka-ragamkan oleh Allah Ta'ala. Ada ibadah yang mengeluarkan yang dicintai, zakat. Ada ibadah yang sifatnya menahan dari yang disenangi, puasa. Ada ibadah yang sifatnya ijahadul badan, memayahkan badan, sholat, meskipun tidak sampai masyaqqah. Karena ibadah-ibadah ini diberikan tujuannya adalah imtihan, ujian, maka hikmahnya adalah dengan dianeka ragamkan sifatnya itu untuk menyempurnakan ujian. Karena beda orang itu juga berbeda-beda. Ada orang yang mudah mengeluarkan yang disenangi, tapi dia sulit menahan yang disenangi. Ada orang yang mudah menahan yang disenangi, tapi dia sulit untuk memayahkan badannya. Maka ibadah-ibadah ini dianeka-ragamkan sifatnya adalah untuk menyempurnakan ujian. Sehingga
hamba-hamba Allah ini yang menjalankan rukun Islam ini itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya satu saja, potensi karena dorongan nafsu, karena senangnya dia sendiri. Kalau orang hanya ibadah yang memayahkan badan saja dan dia senang dengan itu, maka bisa jadi dia sulit ibadah mengeluarkan yang disenangi. Berarti kalau demikian, karena yang disenangi itu bisa jadi hanya karena seleranya saja. Dengan dianeka ragamkan sifat-sifat ini, ibadah ini, sehingga setiap hamba Allah ini sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah menjanjikan yang melakukan rukun Islam ini tidak disentuh oleh neraka dan akan dikekalkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sempurna ketaatannya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya, dan ini adalah bagian yang penting dari rukun, dari pembahasan kita hari ini, apa hubungan rukun Islam yang satu dengan yang lainnya. Ini yang penting, karena ini nanti yang menjadi ukuran orang itu Islam atau bukan Islam. Kalau orang itu melakukan semuanya, syahadatain, sholat, zakat, haji, dan puasa, maka orang ini adalah seorang muslim yang imannya sempurna. Jadi orang ini adalah orang muslim yang imannya sempurna. Berarti dia disifati dengan sifat adil. Karena dia disifati dengan sifat adil, karena dia muslim yang imannya sempurna, maka dia bisa menjadi saksi nikah. Sebab di dalam hadis Nabi mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Adil itu berarti sifat bagi orang muslim yang imannya sempurna. Berarti orang muslim yang menjalankan rukun Islam. Ini baru sah menjadi saksi nikah. Kalau orang itu meninggalkan kelima rukun Islam ini, syahadatain, sholat, zakat, haji, dan puasa, maka jelas orang itu adalah orang yang kafir. Berarti dia bukan Islam, dia tidak bisa diperlakukan dengan hukum-hukum Islam. Pernikahan, warisan, perwalian, kesaksian, dan sebagainya. Misalnya dalam masalah perwalian, ada seorang perempuan muslimah, dia mau menikah, tetapi bapak kandungnya non muslim. Maka dia, bapak kandungnya, tidak mendapatkan hak perwalian karena statusnya bukan sebagai muslim. Dan yang lain sebagainya, seperti warisan, pernikahan, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kalau orang jadi mengingkari salah satu saja, salah satu saja dari rukun Islam ini, maka dia juga tidak disebut sebagai muslim, keluar dari batasan sebagai muslim. Misalnya orang mengatakan
gaya apa poso Ramadan dibujuki wong Arab. Jadi mengingkari kewajiban ini, mengingkari bahwa ini bangunan yang ditetapkan oleh Allah satu saja, maka dia tidak bisa disebut sebagai muslim dan tidak bisa diperlakukan dengan hukum Islam di dunia. Berikutnya, kalau seseorang meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain syahadat, kalau meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain syahadatain, meninggalkannya karena kemalasan dan abai, maka dia berstatus sebagai fasik. Artinya dia tetap orang Islam yang imannya berkurang, maka disebut dengan istilah khusus fasik. Orang fasik tentu saja tidak kehilangan sifat adilnya dan dia tidak bisa menjadi saksi pernikahan. Lalu bagaimana kewarisan? Masih bisa. Karena kewarisan menerima waris tidak disyaratkan adil, hanya disyaratkan Islam saja. Termasuk juga menjadi wali bagi anak perempuannya masih bisa, karena wali jadi tidak disyaratkan Islam saja, tidak disyaratkan adilnya. Lalu kalau orang melakukan rukun Islam ini semuanya mujamalah, hanya basa-basi, hanya lahirnya saja, ikrarnya juga bukan menyatakan iman yang ada di dalam hatinya, meskipun dia melaksanakan, maka ini sebutannya adalah munafik. Itulah hubungan rukun Islam ini satu dengan yang lain. Yang dari hubungan ini keislaman seseorang bisa diukur dan nantinya bisa diberlakukan. Apakah bisa diberlakukan untuk dia hukum orang-orang beriman di dunia atau tidak diberlakukan hukum orang-orang beriman di dunia. Ini patokan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ini adalah ukuran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya uraikan, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Baik, kalau ada napa mboten? Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jika orang tuanya beriman, tapi di waktu masa mudanya dia sebelum menikah kemudian hamil, ya kan? Kemudian dia bertobat dan anaknya ini dewasa kemudian mau nikah. Apakah ayahnya ini berhak untuk wali atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lahirnya di luar pernikahan. Jadi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Jadi seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan, akibat perzinahan itu adalah melahirkan anak. Baik. Jadi anak itu lahir di luar pernikahan. Leres, kata nggih, leres baik. Dinikahinya waktu hamil atau sesudah melahirkan? Waktu hamil, baik. Oh, jadi ini namanya kawin hamil. Sebenarnya pertanyaan ini nanti jawabannya di
kajian fikih, tapi singkat saja, tidak apa-apa. Di dalam Quran itu kan ada ayat tentang iddah. Ayat tentang iddah. Iddahnya perempuan hamil adalah sampai melahirkan. Jadi Bapak mengerti arti iddah kan Pak ya? Ngerti ya, baik. Iddahnya perempuan hamil adalah sampai melahirkan, dan iddah itu salah satu penghalang nikah. Iddah, masa iddah itu adalah penghalang nikah. Iddahnya perempuan hamil adalah sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna. Dawuhnya Allah kan begitu. Dalam mazhab Syafi'i, ayat ini dipandang jadi khusus iddah perempuan hamil yang hamilnya dalam ikatan pernikahan yang sah. Kalau hamilnya karena perzinahan, maka dalam mazhab Syafi'i tidak dipandang memiliki masa iddah. Karena tidak dipandang memiliki masa iddah, makanya tidak ada penghalang untuk dinikahi. Karena tidak ada penghalang untuk dinikahi, maka perempuan yang hamil karena zina tadi boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kalau dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, pernikahannya sah dan boleh dicampuri. Lalu bagaimana status nasab anak yang lahir nanti? Ulama berijtihad. Kalau kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka dihubungkan kepada ibunya. Tapi kalau kelahirannya lebih dari 6 bulan, bisa dihubungkan kepada bapak biologisnya. Ya, tinggal nanti makanya biasanya di KUA itu dilihat ini antara tanggal pernikahan sama kelahiran anaknya. Dinilai apakah lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, wali hakim. Karena tidak bisa dihubungkan dengan bapak biologisnya. Berarti tidak dinasabkan kepada bapaknya. Begitu. Nggih, cukup jelas nggih Pak, cukup jelas. Baik. Niku pertanyaan fikih. Nah, ngaji kita ini maksudnya begini. Kita itu memiliki ukuran-ukuran. Jadi ukuran-ukuran, dasar-dasar sebelum kita nanti itu masuk ke ngaji fikih yang detail. Makanya tadi saya beri prolog. Jadi beberapa perkara dalam agama kita itu kan disyaratkan Islam. Apa ukuran seorang itu disebut sebagai muslim? Nah, itu di hadis kita ini Nabi memberikan ukuran. Jadi yang namanya muslim yang imannya sempurna kalau mengerjakan seluruh rukun Islam. Kalau meninggalkan salah satunya selain syahadat karena malas, maka dia tetap Islam, tapi imannya kurang, disebut dengan istilah spesifik fasik. Dan ini ada konsekuensi, dia tidak bisa menjadi saksi nikah. Karena dalam nikahan saksi disyaratkan adil. Adil itu berarti orang yang Islam yang menjalankan seluruh rukun Islam. Itu konsekuensinya nanti di situ. Ya, kita punya ukuran itu.
ukuran. Kalau ada orang Islam syahadatain, terus kemudian dia tidak puasa Ramadan karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka dia tetap muslim dan dia tetap mendapat perlakuan hukum orang-orang beriman di dunia. Lalu bagaimana kalau meninggalkan sholat? Mumpung saya ingat ini. Kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja karena takasulan, malas dan abai, bukan karena ingkar kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya, batal status Islamnya. Ini meninggalkannya karena malas dan abai. Jumhurul ulama berpendapat dia tetap berstatus orang Islam. Karena dia tetap berstatus orang Islam, makanya dia tetap bisa diperlakukan dengan hukum Islam di dunia. Itu menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpegang pada dohir hadis bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan salat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang meninggalkan salat dengan sengaja karena kemalasan itu telah batal status Islam. Nah, itu tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut jumhur ulama tetap status Islam. Karena tetap status Islam tapi dia fasik, tetap dia bisa diperlakukan dengan hukum Islam di dunia. Itu kalau masalah salat. Kalau masalah yang lain itu semuanya sepakat bahwa kalau meninggalkan karena malas itu tetap statusnya muslim, tapi dia imannya kurang, disebut dengan fasik begitu. Itu pandangan ulama berbeda karena perbedaannya yang pertama adalah berpegang pada dohir hadis bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Nah, sedangkan yang lain berpandangan begini. Lah kalau dia tobat syahadat dulu atau syahadat lagi atau tidak? Orang yang meninggalkan sholat malas kalau tobat syahadat lagi atau tidak? Semua menjawab ya tidak syahadat lagi. Karena tidak syahadat lagi berarti statusnya masih Islam. Karena itu akhirnya hadis Nabi tadi dimaknai, ditakwil bainal mu'min wal kafir tarkus shalah, dimaknai pembeda antara orang beriman dan orang kafir garis bawah di hadapan Allah adalah tarkus shalah, jadi meninggalkan salat. Seperti itu. Makanya jumhur ulama jadi berpendapat yang meninggalkan salat karena takasulan, karena malas, status Islamnya tetap ada pada dia meskipun dia berstatus fasik, dan dia tetap bisa diperlakukan dengan hukum Islam di dunia. Makanya tetap bisa maleni anak perempuannya, tetap bisa mendapatkan warisan itu di sana. Kalau ngelamar putri jenengan timbang-timbang dulu. Ngata dia. Meskipun secara hukum dia Islam, tapi timbang-timbang dulu kan ngaten. Nggih, ngaten. Ada lagi? Nggih. Cekap. Terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mau tanya tentang hadis yang tadi disebutkan bahwa di antara yang masuk ke dalam rukun Islam itu adalah hajjul baiti. Sementara saya pernah mendengar juga hujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Jadi ada perbedaan dari penegasan. Itu bisa dimaknai seperti apa Ustaz? Terima kasih. Tentang umroh tadi nggih. Yang haji Ustaz. Haji. Yang tadi kan hajinya di depan baru puasa Ramadan.
Sementara saya pernah dengar itu puasa Ramadan dulu, kemudian baru haji, lantas ada penegasan syarat tertentu, begitu. Urutannya, oke. Baik. Yang kita baca tadi adalah riwayat sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Nah, terus urutannya syahadatain, salat, zakat, haji, terus kemudian puasa Ramadan. Ketika sahabat Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, ada seorang yang mengatakan gini, puasa dulu gitu. Terus kemudian Abdullah bin Umar mengatakan haji lalu puasa. Artinya demikianlah yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut para ulama hadis, jadi ada dua riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Yang pertama ini mendahulukan haji lalu puasa Ramadan. Yang lain beliau juga meriwayatkan mendahulukan puasa Ramadan lalu haji. Artinya beliau mendengar dua kali dari Nabi Muhammad SAW. Pertama mendengar puasa terus haji, selalu mendengar lagi haji lalu puasa Ramadan. Itu urutannya. Tapi kalau diurutkan asal adalah setelah salat, zakat, puasa dan haji. Puasa dan haji. Kalau dilihat dari pensyariatannya memang waktunya berbeda. Zakat sama puasa Ramadan itu lebih dahulu disyariatkan puasa Ramadan daripada zakat. Tapi Nabi menyebut zakat dulu baru puasa Ramadan. Itu karena di Quran zakat itu digandeng dengan sholat. Nah, ini berarti menunjukkan urutan keutamaan. Jadi urutan keutamaan bahwa zakat dan puasa Ramadan menurut sebagian ulama ini menunjukkan urutan afdholiyah. Berarti karena yang disebut lebih dulu itu adalah yang lebih afdol. Terus kemudian yang kedua, kewajiban dalam agama kita itu kan tidak hanya sholat, zakat, puasa dan haji. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada jihad fi sabilillah. Tetapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam? Sebab yang dimasukkan ke dalam kewajiban yang rukniyah, yang rukun Islam, itu adalah kewajiban yang ain, setiap berlaku pada setiap individu. Dan kewajiban itu mustamirah, berkelanjutan dimanapun dan kapanpun. Amar ma'ruf nahi mungkar kewajibannya bersifat kifayah, tidak bersifat fardu ain. Dan situasional, bisa jadi di suatu waktu tidak ada kewajiban itu karena tidak ada mungkar, atau bisa jadi bagi seseorang tidak terkena kewajiban itu karena tidak memenuhi syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya disebutkannya rukun Islam dibatasi hanya pada 5 ini karena ini yang fardu ain dan ini yang kewajibannya berkesinambungan, berkelanjutan kapanpun dan dimanapun. Jadi ada wajib yang rukniyah, rukun, dan ada wajib yang bukan rukun. Seperti umrah. Dalam qaul al-har mazhab Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib. Tapi umrah ini kewajiban yang tidak bersifat rukniyah. Kalau haji kewajiban yang bersifat rukniyah. Rukun itu artinya tiang. Jadi kalau tiang itu 5 itu tegak, maka bangunan
menjadi tegak, dan itu adalah Islam. Maka ini adalah kewajiban yang bersifat rukniyah, dan ada lagi kewajiban yang lain yang tidak bersifat rukniyah. Ulama-ulama fikih ketika menyusun bab-bab fikih itu mesti mendahulukan rukun Islam, lalu kemudian muamalah. Mesti sholat dulu, terus bab sholat, terus zakat, puasa, terus kemudian haji. Toharoh itu bukan kewajiban, tujuan, itu adalah sarana, karena tujuannya adalah sholat. Setelah rukun Islam ini selesai babnya, baru masuk ke muamalah yang dimulai dengan buyuk, jual beli, lalu dilanjutkan dengan pernikahan. Tidak didahulukan yang pernikahan karena hajat syahwat makan dan minum lebih didahulukan daripada syahwat seksual. Makanya didahulukan muamalah, bab jual beli, sama baru kemudian bab nikah. Tapi sebelum itu di situ ada rukun Islam. Itu juga mengisyaratkan itulah pelajaran yang prioritas kita pelajari, karena itulah yang prioritas diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam. Karena dengan mengamalkan rukun Islam itu, maka kita lulus ujian ketaatan kepada Allah, dan Allah menjanjikan tidak tersentuh neraka dan dikekalkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu bapak-bapak bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking rahmatnya Allah ta'ala, kita itu untuk sowan kepada Allah dipancing dengan surga. Akhirnya meskipun melakukannya karena terpancing dengan kenikmatan surga, pada akhirnya juga akan sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita itu ukurannya bukan ukuran nabi, bukan ukuran wali. Karena itu jangan meremehkan surga, karena surga adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberi iming-iming surga itu yang pada akhirnya juga akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, karena pumpung saya ingat, karena kita sering mengatakan dimasukkan ke surga, karena kelas kita memang kelas diiming-iming, bukan kelasnya wali, apalagi kelasnya nabi. Itu yang pertama disikapi, surga itu bagian dari rahmat Allah, karena Allah sendiri menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena Allah sudah memberikan surga, jangan diremehkan, karena itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal sadar diri saja, memang kelasnya kita untuk beramal soleh, baru bisa kalau diiming-iming surga, dan pada akhirnya juga akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisa diketok tularkan kepada yang belum tahu. Semoga kita semua dihidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan katsiran liman yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.